Semilir angin tenggara. Sepulang dari langgar, aku menemani Mbah Putri di dapur. Beliau memasak tumis daun pepaya dan tempe tahu bacem kesukaanku. Mbah Putri banyak bercerita tentang putra-putri dan cucu-cucunya yang lain. Aku tergelak-gelak lalu terpukul karena ingat bahwa aku adalah satu-satunya cucu yang tidak merdeka. Sepupu-sepupuku punya kehidupan yang seluruhnya menyenangkan. Mereka bebas memilih di mana pesantren yang menurut mereka paling nyaman. Mereka bebas memilih kampus-kampus yang mereka ingini. Mereka bahkan memilih sendiri jodohnya. Hampir seluruhnya bahagia. Mereka semua meramalkan pernikahanku juga bahagia. Tapi ternyata aku harus berhenti sampai di sini. Aku sedang mencari waktu yang tepat untuk matur soal Mas Biru kepada Mbah Kung. Menurutku, Mbah Kung adalah manusia paling bijak. Beliau manusia paling murni dan tidak punya kepentingan apapun. Mungkin karena beliau mengerti ilmu agama. Sekaligus di hatinya terpatri kuat filosofi-filosofi Jawa. Putra-putri sampai cucu-cucunya selalu merubungnya saat beliau cerita soal tokoh-tokoh wayang. Beliau selalu meyakinkan kami semua bahwa wayang tidak bersifat historis, tapi bersifat simbolis. Jadi yang harus kita ambil adalah maknanya, bukan silsilahnya. Semua keluhan anak, mantu, cucu selalu beliau nasihati dengan mengibaratkan tokoh wayang. Bule yang bercerita tentang saudara iparnya yang jahil, ia tanggapi dengan kisah Bali Sigala-gala. Saat Ibu Kunti dan semua putranya dijebak oleh Kurawa lalu dibakar hidup-hidup, tapi bisa menyelamatkan diri lewat lorong bawah tanah yang dibuat Widura. Lalu diantar oleh seekor musang putih. Bahwa dalam hidup, sebaik apapun sikap kita tidak mungkin bisa lepas dari para pendengki. Tapi tetap akan ada yang dikirim Gusti Allah untuk menolong. Kadang kakek bercerita tentang Guru Durna, yang semula jernih lalu gelap mata membela Kurawa karena diberi kedudukan dan kekayaan di kerajaan Astina. Kadang di depan cucu-cucu perempuannya, beliau bercerita tentang keteguhan Dewi Subadra, yang memilih bunuh diri saat Burisrawa hendak menyentuhnya. Atau tentang Banowati yang centil, atau tentang Dewi Kunti yang sabar, dan Dewi Madrim yang manja, atau tentang Dewi Gendari yang memilih menutup matanya menggunakan kain sebagai bentuk kesetiaan kepada suaminya yang buta. Kadang di depan cucu laki-lakinya beliau bercerita betapa hebat langkah Pandawa saat di pengasingan. Mereka terpuruk dan tak punya apa-apa. Mereka pasrah tidak membalas dendam pada Kurawa yang selalu berniat menyingkirkannya. Pandawa hanya diam, meneruskan bertapa, tapi sambil diam-diam menata langkah untuk membangun kekuatan. Agar kelak di perang Batarayuda, sekutunya bertambah dan pasukannya sebanding dengan Kurawa. Mereka mengalah tetapi tidak kalah. Mereka pasrah tapi tidak menyerah. Dalam kondisi terpuruk, tidak lantas putus asa begitu saja, tapi terus melangkah untuk mengumpulkan kekuatan. Bima menikahi Dewi Arimbi, manusia setengah raksasa, lalu lahirlah Gatotkaca yang menguasai armada udara. Lalu Bima menikah dengan Dewi Urang Ayu, penguasa Kali Serayu, lalu lahirlah Antasena yang menguasai armada laut. Lalu Bima menikahi Dewi Nagagini, putri Hyang Anantaboga. Sampai lahirlah Antareja yang menguasa armada darat. Lalu Yudhistira menikahi Drupadi, putri Pancala, yang otomatis Raja Pancala dan Drestajumna jadi sekutu Pandawa. Lalu Arjuna menikahi Dewi Subadra, adik Sri Kresna,
semakin bertambahlah jumlah kekuatan. Mereka diam tapi terus menyusun kekuatan untuk melawan penindasan. Kata Mbah Kung, setiap dalang menggambarkan para Pandawa di pengasingan sedang keluar mencari makan. Itu adalah simbol mereka mencari kekuatan. Seperti pada saat Arjuna mencari makan sampai Kademangan Widara Kandang, lalu ketemu Dewi Rara Ireng atau Subadra. Arjuna bukan hanya mencari bulir-bulir nasi. Sejatinya, dia sedang mencari kekuatan. Rumah tanggaku sedang dalam kecamuk. Dalam pertempuran ini, kurasa aku kalah dan terbuang. Itu sebabnya aku nanti akan bicara sejujur-jujurnya. Aku tidak boleh tinggal diam. Aku harus menentukan sikap. Mas Biru butuh waktu untuk mencintaiku. Aku paham hal itu sejak awal. Tapi aku tidak mau lagi pasrah seperti kemarin-kemarin. Cerita Mbak Putri soal capaian sepupu-sepupuku yang membuatku yakin bahwa selama ini memang aku jalan di tempat. Jangankan punya anak. Wong cintaku saja diam di tempat. Kalau dia butuh waktu, aku juga akan minta waktu. Aku akan pamit kepadanya untuk tabarukan di pesantren Kudus. Kudengar di sana sangat tenang dan kondusif. Banyak kiai yang karomah. Banyak makam ulama yang setiap waktu bisa kuziarahi. Aku ingin ngajiku semakin fasih. Aku ingin mendalami tafsir kepada seorang kiai sepuh di sana yang terkenal alimnya. Aku tidak mau lagi membuang waktuku untuk menunggu cinta Mas Biru tumbuh. Kalau dalam masa penantianku ternyata Mas Biru lebih condong ke Rengganis, aku harus siap. Aku tidak boleh sedih. Yang penting dalam masa penantian itu ilmuku bertambah. Yang penting aku tidak menyerah. Ah, Mas Biru, sedang apa dia sekarang? Apa sudah makan? Aku sangat rindu kepadanya, tapi segera aku musnahkan. Sebab tahu itu adalah kesia-siaan. Nok, ono tamu. Mbah Kung mengagetkanku. Aku berdebar-debar karena kupikir tamu itu adalah Mas Biru yang kebingungan lalu menyusulku. Di luar dugaanku. Ternyata tamuku adalah Kang Dharma. Laki-laki yang selalu kubayangkan sebagai telaga. Dia adalah Kang Dharma. Yang kuingat setiap kali resah menyergapku. Saat aku datang menemuinya, dia tersenyum. Senyumnya seperti oase di tengah padang Sahara. Aku menunduk menyembunyikan rasa haru. Kuambil 2 bantal kursi. Lalu kuletakkan di punggungku, satunya kudekap erat. Aku menunduk. Dari ekor mataku, kulihat Kang Dharma terus mengamatiku sambil berbincang asik dengan Mbah Kung. Tentara sekali kalau ia memang teman bicara yang menyenangkan. Ia banyak bertanya soal tradisi nyadran di kampung Mbah Kung. Dia juga banyak bertanya soal lakon Dewa Ruci yang dijawab dengan semangat membara oleh Mbah Kung. Dia bahkan bertanya tentang berapa lama Mbah Kung menjadi lurah dan apa saja suka dukanya. Pertanyaan ini jelas membuat Mbah Kung tersipu-sipu dan makin bersemangat. Aku terus menunduk. Aku menyukai sinar matanya yang selalu mengkhawatirkanku. Sinar mata yang bahkan satu kali pun belum pernah kudapat dari pancaran mata suamiku sendiri. Aku menyukai senyumnya yang tulus sekaligus menenteramkanku. Seolah tak boleh siapapun di dunia ini menyakitiku. Aku beranjak ke dapur untuk membantu Mbah Putri menyiapkan hidangan. Dia terus berbicara dengan Mbah Kung. Mereka bahkan makan berdua. Kang Dharma langsung bisa mengambil hatinya Mbah Kung. Sampai aku belum bisa bicara berdua. Tentu saja aku ingin tahu apa keperluannya. Barulah setelah Mbah Kung ada kenduri selamatan di rumah tetangga, kami dapat kesempatan bicara. Gimana, Lin? Sehat? Aku mengangguk. Kang Dharma kok bisa tahu aku ada di rumah ini? Iya, aku kemarin dari Al Anwar.
Kata anak-anak, kamu baru saja pulang. Aku telepon lurah pondok Kiai Jabar. Menurut anak-anak dalam, mereka tidak melihatmu pulang. Ini tadi aku mau ke Semarang, ada temu Kiai muda dan pertemuan alumni. Jadi sekalian mampir ke sini, Suan Bakung. Aku berdebar-debar. Aku ingin tahu apa keperluannya mencariku, tapi lidahku keluh. Dia memang sangat peka pada apapun yang menimpaku. Besok selepas acara, aku ke Jogja, Lin. Ngantar teman nyuankan istrinya tabarukan di pondok pesantren di Gunung Kidul. Aku tidak tahu arah pembicaraan ini kemana. Tapi aku cukup kaget mendengar soal tabarukan. Itu keinginanku. Itu adalah impianku. Temanku ini sangat ngerekso hafalan istrinya. Dia sangat mendukung keinginan istrinya untuk tabarukan. Ini yang Gunung Kidul pondok pesantren kelima. Dia bilang istrinya ingin tabarukan ke 7 guru dan 7 pesantren yang berbeda agar sanad ngajinya semakin kuat. Temanku ini selalu ngantar dengan setia. Padahal tiap tabarukan begitu kan matang puluhan. 40 hari hidup terpisah. Tapi temanku ini tetap sabar walau berjauhan. Aku salut luar biasa. Aku banyak belajar dari dia. Mereka kompak dan saling mendukung. Ilmu keduanya dari waktu ke waktu semakin matang. Ngajinya semakin fasih. Pesantren tahfidznya berkembang pesat. Muridnya pintar-pintar dan mumpuni. Aku makin menunduk, mataku memanas. Apa yang diceritakan Kang Dharma soal kekompakan temannya ini begitu mengusikku. Aku jauh tertinggal. Bukan hanya dari dia, tapi mungkin dari semua kawanku para penghafal Al-Quran. Aku seperti diam tak bergerak. Ilmuku belum bertambah. Mas Biru sama sekali tidak tahu menahu soal ini. Kami memang bukan pasangan idaman. Sebelum menikah, mertuakulah yang menentukan di mana aku mondok. Setelah aku menikah, aku terkungkung di balik tembok besar pesantren. Padahal aku ingin tabarukan ke pesantren lain, mencari energi baru, melancarkan hafalanku. Aku juga ingin matang puluhan, mondok lagi, ketemu kiai atau bunyai yang baru. Lalu matang puluhan seperti yang dibilang Kang Dharma tadi. Itulah sebuah ritual di mana seorang santri mengkhatamkan 30 juz dalam sehari. Ini berlangsung selama 40 hari. Aku ingin merasakan kenikmatan itu, di mana seharian penuh dari subuh sampai tengah malam hanya mengaji sampai khatam tanpa terganggu aktivitas lain. Lalu pulang dalam keadaan sudah khatam 40 kali. Masih ditambah dapat guru baru. Itu tentu nikmat dan tenang sekali. Itu adalah cita-cita terpendamku yang tidak pernah kuucapkan kepada siapapun. Umi memang seorang hafidhoh. Setiap waktu di rumah, aku selalu disimak dan menyimak beliau. Tapi aku belum bisa sepenuhnya tenang. Tenagaku terkuras habis untuk memikirkan sikap Mas Biru. Aku mengajar ngaji sekuat tenagaku. Tapi aku selalu merasa ilmuku masih kurang dan seharusnya aku belajar lebih banyak lagi. Aku memimpin diniyah dan memimpin SMP. Tapi aku belum bisa sepenuhnya fokus karena keangkuhan Mas Biru begitu menyita perhatianku. Ada masa-masa di mana aku lelah dan ingin menyerah. Ada saat-saat di mana aku merasa begitu terasing dan tak ada satupun yang bisa kuajak bicara. Abah, Umi sudah sepuh dan tak mungkin kuajak diskusi panjang. Beban pikiran mereka sudah terlalu berat. Orang seusia mereka hanya boleh kita ambil keputusan dan nasihatnya. Bukan kita paksa untuk ikut berpikir. Mas Biru juga sama sekali tak tahu menahu urusanku. Aku kadang ingin berdiskusi hal-hal yang sederhana dengan Mas Biru. Seperti kemanakah anak-anak kelas akhir akan piknik. Atau hal-hal ringan seperti perlukah ada ekskul tambahan. Atau hal agak berat seperti perlukah si A dikeluarkan atau si B dipindah sekolah.
Atau hal-hal berat seperti perlukah kami membangun SMK. Tapi Mas Biro seperti tak pernah punya waktu. Kalaupun ada waktu, dia tetap tak mau tahu. Akhirnya aku hanya bisa musyawarah dengan sesama guru. Walaupun aku kurang nyaman karena mereka cenderung tidak berani berpendapat. Karena aku adalah orang baru. Mereka sangat takdim padahal seringkali aku butuh masukan untuk kemajuan sekolah dan diniyah yang kupimpin. Diniyah pondok juga begitu. Soal ngaji abah itu mutlak dan wajib. Setoran sama umi juga wajib. Tapi soal diniyah klasikal harus terus kupikirkan matang. Aku merombak kurikulum, biar anak-anak tidak hanya fasih Al-Qur'annya, tapi juga menguasai ilmu-ilmu salaf lain. Aku memasukkan ustadz-ustadz dari luar yang punya pengalaman mengajar lebih lama. Dosen-dosen alumni pesantren kupinta pengajar, biar ada tambahan ilmu. Di pondok banyak kegiatan ekstra seperti jurnalistik, rebana, drama, kajian ilmiah, batsul masail, dan lain-lain. Semuanya sudah berkembang pesat sebelum aku datang. Umi sudah memajukan semuanya sejak awal. Jadi aku belum pernah memikirkan soal itu. Banyak hal yang ingin ku sampaikan kepada Mas Biro. Tapi ia tetap beku. Mungkin memang benar. Aku harus sejenak menepi, memikirkan diriku sendiri, tidak lagi menghabiskan waktu untuk orang lain. Kok diam, Lin? Mikir apa? Aku menatap mata Kang Dharma sekilas. Duh, mata itu selalu tenang seperti telaga. Dari sejak awal kami bertemu hingga aku menikah sampai detik ini sinar mata itu tidak pernah berubah. Tetap sama. Tenang, teduh, damai. Seolah memastikan aku harus baik. Aku harus nyaman, terlindungi. Mata itu semakin memikat karena terlihat tahu batas. Kang Dharma sangat menghormatiku. Dialah yang selalu kuingat saat Mas Biru mengabaikanku. Hatinya lah yang selalu ingin kutinggali saat aku sadar di hati Mas Biru tak ada tempat sejengkal pun untukku. Sosoknya lah yang selalu berkelebat dalam benakku saat aku sangat ingin memiliki teman diskusi. Bayangannya selalu hadir saat aku rindu ngajiku disimak oleh suamiku sendiri. Lin, nggih. Nomormu masih yang lama kan? Nggih. Kalau kamu butuh bantuan, apapun itu hubungi aku ya. Ia berkata dengan suara sangat lembut. Laki-laki ini tidak mungkin mengabaikanku, apalagi menyakitiku. Dia tahu apa yang kusembunyikan. Pasti itu. Tapi dia sangat menghormatiku jadi tidak bertanya tentang apapun. Katanya di Kudus ada pesantren yang cocok buat tabarukan ya Kang. Aku bertanya pelan. Iya ada, di sana sangat tenang. Kang Dharma pernah. Pernah sebelumnya aku tabarukan di Sarang, Pati, lalu di Kudus. Matang puluhan juga. Iya, di sana kan ada pesantren yang sering jadi jujukan orang-orang yang mau tabarukan. Kadang aku juga memang sengaja sowan secara khusus ke sekitar menara karena pengen ngaji lama. Di komplek makam Sunan Kudus, bersebelahan dinding dengan pusara Kanjeng Sunan Kudus, ada makam Kiai Alim bernama Mbah Yai Turaihan Ajuri. Selama 40 hari di sana, aku khataman di pusara beliau setiap malam. Damai sekali rasanya. Sinten beliau Kang? Kiai idolaku. Beliau ulama hebat, sekaligus ahli falak. Ngaji di makam beliau sangat tenang. Suasananya sakral. Di sana nyaman juga, karena kan dekat Masjid Al-Aqsa, Masjid Menara. Aku tertegun.
Ingat bahwa kami punya banyak kesamaan dan kegemaran, termasuk mengunjungi makam para wali. Aku sangat ingin seperti Kang Dharma, tabarukan di tempat-tempat yang jauh, mencari tenang, menambah ilmu, menambah guru. Kamu pengen ke Kudus, Lin? Aku ragu, berpikir lama lalu mengangguk. Coba nanti ku carikan info. Aku mengangguk, ingin menangis tapi ku tahan. Aku melihat ketulusan, aku melihat pengorbanan, aku melihat besarnya kasih sayang. Aku ingat Mas Biru, ingat matanya yang meredup saat di depanku, dan cemerlang di depan Rengganis. Dia berhak bahagia, aku pun begitu. Makan yang banyak, penyaiki biasanya makin lama makin lemu, ini kok makin kurus terus. Dia berkelakar, aku tersenyum getir. Satu air mataku melucur ke pangkuan. Dia bukan tidak tahu deritaku. Dia pasti tahu semuanya. Aku ingin meraung, menumpahkan segalanya tapi kutahan. Di Kudus, ada pesantren besar milik bulikku. Bunyinya ayu, kalem, santun, dan penyayang seperti kamu, Lin. Beliau sangat senang dengan santri yang tabarukan. Biasanya malah diajak simaan dengan masyarakat sekitar. Barangkali kamu nanti di sana kerasan. Enggak. Tapi di sana banyak pilihan, Lin. Kamu juga bisa milih di daerah Langgar Dalam, dekat menara. Jadi kamu tiap subuh bisa sembahyang di Masjid Al-Aqsa, yang damainya tiada tandingan. Kamu bisa ngaji tafsir Jumat pagi di Masjid Al-Aqsa, bersebelahan dengan menara. Dekat itu. Mau beli cilok dan jajanan lain juga dekat. Di depan menara 24 jam tidak pernah sepi orang berjualan, menyediakan kebutuhan zairin. Aku terharu. Tapi juga menahan senyum saat dia bilang soal cilok. Aku ingat di pesantren kami dulu. Setiap malam ada penjual cilok. Pak Takim namanya. Aku dan Aruna tidak pernah absen membelinya. Kang Dharma selalu mengamati kami berdua dari kursi di teras Madin. Ia selalu tersenyum. Manis sekali. Seperti saat ini, saat bicara soal cilok. Iya Kang, terima kasih sebelumnya. Aku pamit ya Lin, mau meneruskan perjalanan. Mana sih Mbah? Aku beranjak sambil berjalan lunglai mencari Mbah Kung dan Mbah Putri. Aku sedih mendengarnya pamit. Banyak hal yang ingin kuceritakan dan kudiskusikan. Aku ingin dia di sini lebih lama lagi. Tapi aku tak punya kalimat apapun untuk menahannya pergi. Mbah Kung merangkulnya. Mbah Putri membawakan untuknya singkong dan pisang rebus untuk teman perjalanan. Saat dia melangkah sampai di bawah kentongan yang dipasang di sudut teras, Mbah Putri memintanya menunggu sebentar. Lalu kembali dengan mengangsurkan teh manis dalam botol bekas air mineral. Ia melangkah memasuki mobil sambil berkali-kali menoleh ke arahku yang berdiri terpaku di samping Mbah Kung. Ketika mobilnya meninggalkan pelataran rumah, aku segera masuk ke kamar dan menangis. Kang Dharma, di hidupku berlangsung badai yang membuat semua impian dan hidupku porak-poranda. Lalu kau datang meredakan semuanya. Bawa aku pergi, Kang. Aku ingin tenang.